Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ard muraghaman katsiran wa sya'ah wa may yahruz min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Shadaqallahul azim. Hadirin pemirsa, sahabat FKSMM di mana saja, dalam kehidupan seorang manusia tentu Allah memberikan pilihan, kebaikan atau keburukan, kebenaran atau kebatilan. Maka bagaimana kita mengambil sikap untuk perjalanan kehidupan kita? Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah untuk menjadi hamba-hamba yang terbaik. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu dikatakan Allah di dalam surah keempat An-Nisa namanya di ayat 100, Allah menginginkan kita semua ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat, kezaliman baik kepada Allah ataupun kepada manusia, Allah menginginkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan hijrah. Hijrah yang benar, hijrah yang tepat, hijrah semata-mata hanya untuk Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Saudaraku, sahabat channel FKSMM di mana saja, hijrah adalah salah satu tuntunan yang dibawa daripada Rasulullah. Oleh karena itu kita sebagai umatnya yang dikatakan Allah kuntum khair ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seharusnya lah kita hijrah. Hijrah bukan mengenai tentang siapa. Hijrah bukan tentang mengapa. Hijrah bukan tentang dari mana ke mana. Tapi hijrah adalah tentang siapa yang menjadi tujuan kita hijrah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam satu hadis bahwa seseorang yang melakukan amal ibadah kepada Allah bergantung kepada niatnya. Innama a'malu binniyat. Semua perbuatan yang kita lakukan bergantung kepada niat kita. Kalau niat kita baik, maka hasilnya pun akan baik. Kalau niat kita buruk, maka hasilnya pun akan mendapatkan keburukan. Maka kata Rasulullah, siapa yang ingin hijrah, siapa ingin kembali, siapa ingin bertaubat kepada Allah, siapa yang ingin berubah dan hijrah menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah hijrahnya, berubahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau dia hijrah untuk dunia dan pujian daripada manusia, maka hakikatnya hijrah dia tidak akan menjadi hijrah yang benar, hijrah yang baik. Saudaraku di mana saja dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam Quran surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala bersabda bahwa sebenarnya hakikatnya orang-orang yang hijrah itu adalah orang-orang yang ingin mendapatkan cinta Allah, ingin mengharapkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra dengan kalimat yang pertama kata Allah, Subhanallazi, maha suci Allah. Kalimat ini seakan-akan seolah-olah menunjukkan bahwa kita hendaklah membersihkan hati kita, membersihkan dada kita, hijrah hanya untuk Allah. Hijrah semata-mata mengharapkan rahmat Allah. Hijrah semata-mata untuk mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Saudaraku, di mana saja dimuliakan Allah,
Oleh karena itu orang yang hijrah bukan tentang siapa, berapa, di mana dan akan kemana. Tapi orang yang hijrah hakikatnya adalah tujuannya. Siapa yang akan dia tuju. Oleh karena itu, saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, agar hijrah kita tidak salah arah, maka ada 3 hal yang penting harus kita perhatikan. Yang pertama adalah, kalau ingin hijrah kita itu tidak salah arah, yang pertama adalah jangan ingat kebaikan kita kepada orang lain. Kemudian yang kedua, agar hijrah kita tidak salah arah, yang kedua adalah jangan ingat keburukan orang lain kepada kita. Kemudian yang ketiga, saudaraku, yang menjadikan hijrah kita tidak salah arah adalah jangan pernah kita mengingat-ingat keburukan orang lain kepada kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, hari ini banyak kita melihat para pemuda, kalangan remaja, ya, mereka sibuk untuk hijrah. Namun sebagian kecil ada juga yang bertahan dengan kemaksiatannya, dengan kezalimannya, dengan keduniawinya, dengan kesenangan-kesenangan, kegembiraan dunianya, sehingga mereka lupa untuk hijrah kembali kepada Allah SWT. Kalau kita bercerita tentang hijrah, maka kita bercerita tentang seorang manusia yang telah banyak membunuh manusia. Di satu kisah yang masyhur, manusia ini, seorang pemuda ini telah membunuh 99 orang, lantas kemudian dia datangi seorang syekh atau seorang guru, wahai syekh, wahai guru, aku ingin bertaubat. Apakah taubatku ini akan diterima Allah SWT? Sementara aku telah membunuh sebanyak 99 orang. Lantas kemudian seorang guru atau seorang syekh ini yang dia tanya mengatakan, taubatmu tidak diterima Allah, karena engkau telah banyak berlumuran dosa, maksiat yang kau lakukan, sehingga telah tertutup ampunan daripada Allah SWT. Lantas kemudian seketika, pemuda yang telah membunuh 99 orang tadi, menebas daripada leher seorang guru yang dia tanya, seorang ahli agama yang dia tanya tadi itu. Maka genaplah 100 orang dia membunuh orang. Kemudian, tidak selang berapa waktu, dengan niat dia kembali kepada Allah, dengan taubat dia benar, dengan hijrahnya yang benar, dia berjalan menuju satu kampung atau satu desa. Dia bertemu dengan seorang guru, seorang syekh. Dia tanyakan kembali, wahai syekh, wahai guru, aku telah membunuh 100 orang dan aku berlumuran dengan dosa, kemaksiatan, kesalahan. Dosaku mungkin tidak terampuni. Bagaimana pendapatmu, wahai guru, wahai syekh? Apakah Allah mengampuni dosaku? Kemudian syekh ini, guru ini mengatakan, wahai pemuda, ampunan Allah sangat luas. Luas dosamu, maka ampunan Allah, yakinlah. Ampunan Allah sangat luas. Besar menjulang tinggi dosamu setinggi gunung, maka ingatlah. Ampunan Allah, pintu maaf Allah, lebih tinggi, lebih besar daripada gunung yang ia ciptakan. Lantas kemudian pergilah engkau, kata syekh atau guru itu, ke arah desa sana atau satu kota sana. Sepanjang perjalanan, pemuda yang telah membunuh 100 orang ini beristighfar kepada Allah. Sepanjang perjalanan, dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang benar, dengan hijrahnya yang benar, kemudian dengan istighfar yang senantiasa dia lantunkan di dalam lisannya, dia getarkan dalam hatinya. Kemudian di dalam perjalanan, Allah bertakdir lain. Allah wafatkan pemuda yang telah membunuh 100 orang ini. Lalu kemudian, apa yang terjadi, saudaraku, sahabat FKSMM, pemuda ini diperebutkan oleh para malaikat. Malaikat pertama, malaikat rahmat, mengatakan, ya Allah, pemuda ini adalah penghuni jannah. Kemudian, malaikat yang lain, malaikat azab, malaikat penjaga pintu neraka mengatakan, ya Allah, pemuda ini adalah penghuni neraka. Lantas kemudian sahabat FKSMM, dihitunglah perjalanan seorang pemuda yang telah membunuh 100 manusia tadi ini, yang dia ingin kembali kepada Allah dengan hijrah benarnya. Dihitung, kemudian alhasil yang dapat adalah
satu langkah lebih dekat tempat tujuan hijrahnya, tempat dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat saudaraku, sahabat FKSMM di mana saja, ada pelajaran yang penting yang harus kita ambil dari kisah seorang pemuda yang telah membunuh 100 orang ini. Yang pertama adalah ketika kita ingin hijrah, maka perbaikilah niat kita. Kemudian yang kedua, kita ambil dari hikmah pelajaran pemuda yang membunuh 100 orang ini. Yang kedua adalah, ingatlah bahwa ampunan dan pintu maaf Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka untuk kita. Sebesar apapun, seluas apapun. Kemudian yang ketiga, hikmah pelajaran dari kisah pemuda yang telah membunuh 100 orang tadi adalah, ingatlah bahwa orang-orang yang hijrah, Allah akan berikan kebaikan, derajat, dan juga ampunan. Dan Allah berikan amal kebaikan, baik dari dunia ataupun di akhirat. Wahai para pemuda, mari sama-sama kita hijrah. Hijrahlah untuk mendapatkan ampunan Allah. Hijrahlah untuk membantu ekonomi negeri ini. Jadilah pemuda yang mampu merubah diri kalian untuk menjadi pemuda yang bermanfaat untuk bangsa dan negara. Sebagaimana kata Rasul, khairun nas anfa'akum linnas. Wahai pemuda, kembalilah engkau kepada Allah. Wahai pemuda, berkaryalah. Wahai pemuda, berjuanglah. Berjuanglah untuk menolong agama Allah. Berjuanglah untuk membela NKRI. Berjuanglah untuk membela negaramu. Wahai pemuda, engkau adalah para pemimpin-pemimpin yang akan datang. Maka kembalilah kepada Allah SWT. Tinggalkan semua kemaksiatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, ada satu tulisan yang disampaikan oleh seorang ulama, seorang dai, untuk kita, wahai para pemuda. Untuk engkau, wahai para pemuda, dengarkanlah dan saksikanlah. Wahai pemuda, sungguh miris melihat keadaan negerimu ini. Setiap pagi yang menikmati udara subuh adalah mereka yang hanya datang berkunjung ke negeri ini. Wahai para pemuda, mengapa bukan engkau yang menikmati sejuknya, indahnya negeri ini? Wahai anak negeriku, wahai anak negeri bangsaku, jadilah raja di negerimu dan janganlah jadi budak di negerimu sendiri. Sahabat, saudaraku, wahai para pemuda, bangkitlah dan raihlah kemenangan. Karena kata Rasul, salah satu yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti adalah syabun, seorang pemuda. Seorang pemuda yang terpaut hatinya kepada Allah, seorang pemuda yang mencintai agama Allah, mengalahkan cintanya kepada istrinya, kepada orang tuanya. Seorang pemuda yang hijrah hanya untuk Allah. Maka wahai para pemuda, jangan sia-siakan waktu mudamu. Waktu mudamu adalah waktu emas. Waktu mudamu adalah waktu yang paling berharga. Yang suatu saat nanti kelak, engkau akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahai para pemuda, berjuanglah untuk membela NKRI dengan tenagamu, dengan waktumu, dengan hartamu, dengan pikiranmu, bahkan dengan nyawamu. Wahai pemuda, mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah Subhanahu wa taala sebagai golongan al-jihadu fisabilillah. Sebagaimana Allah katakan orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad, Allah berikan kemenangan, Allah berikan ampunan. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajata indallah ulaika umul faizun. Saudaraku, wahai para pemuda, bangkitlah dan raihlah kemenangan. Jemputlah kemenangan. Jemputlah kemenangan, wahai para pemuda. Jangan diam terpaku menjadi budak di negeri sendiri. Jadilah raja-raja di negeri sendiri dan nikmatilah kemenangan itu karena engkau bangkit dan hijrah untuk meraih kemenangan itu. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.